Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurzalena akan mempresentasikan mengenai telaah artikel yang berjudul Dimensi Partisi Kuat pada Graf sebagai tugas pada mata kuliah Eksplorasi dalam Matematika Diskrit. Di sini terdapat artikel di mana pada tahun 2014 Ismael González Hierro memperkenalkan konsep baru dalam mendalami dimensi metrik dan dimensi partisi graf yang disebut sebagai dimensi metrik kuat dan dimensi partisi kuat pada graf. Untuk menunjukkan eksistensi dari himpunan pembeda kuat dari suatu graf, maka kita misalkan S sebagai subset dari himpunan titik pada graf G, di mana S merupakan himpunan yang terdiri dari titik V1 sampai dengan VK, maka S dikatakan sebagai himpunan pembeda kuat jika untuk semua X, Y merupakan elemen dari himpunan titik pada graf G selain S itu sendiri, maka terdapat VI elemen S dengan I sama dengan 1 sampai dengan K yang memenuhi jarak dari titik X ke titik V sama dengan jarak dari titik X ke titik Y ditambah dengan jarak dari titik Y ke titik V. Atau jarak dari titik Y ke titik V sama dengan jarak dari titik Y ke titik X ditambah dengan jarak dari titik X ke titik V. Selanjutnya mengenai basis kuat. Di sini S dikatakan sebagai basis kuat dari suatu graf G bila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama yaitu S adalah himpunan pembeda kuat, dan yang kedua, kardinalitas dari S merupakan kardinalitas minimum. Berikut ini merupakan dimensi metrik kuat dari graf G yang disimbolkan dengan dim SG yang merupakan kardinalitas dari suatu himpunan pembeda kuat minimum dari graf G itu sendiri. Baiklah, berikutnya yaitu graf terhubung G, di mana masing-masing titik dan sisinya direpresentasikan dengan simbol V dan E. Dan misalkan U merupakan subset dari himpunan titik pada graf G, dan V kecil di sini merupakan elemen dari titik pada G itu sendiri, maka definisikan jarak dari titik V ke titik U dengan notasi D, V, U sebagai minimum jarak dari titik V ke titik U. Diberikan partisi K kelas dari titik pada graf G dengan masing-masing partisinya yaitu U1, U2 sampai UK, dan partisi ini disimbolkan dengan lambang V. Maka partisi V adalah partisi pembeda kuat dari G. Jika setiap dua titik di G yang berbeda pada partisi yang sama, maka terdapat UI elemen V sebagai pembeda kuat dari kedua titik tersebut. Selanjutnya, mengenai dimensi partisi kuat yang dilambangkan dengan PDSG dari graf G adalah bilangan bulat terkecil K sedemikian sehingga graf G memiliki partisi pembeda kuat dengan K kelas partisi. Berikut ini merupakan lemma mengenai titik kembar. Dua titik berbeda U dan V pada graf G dikatakan titik kembar bila untuk semua X elemen dari himpunan titik di G selain U dan V, maka jarak dari U ke X sama dengan jarak dari titik V ke titik X. Menurut lemma 1, bila U dan V adalah dua titik kembar pada graf G, dan V merupakan partisi pembeda kuat dari G, maka kedua U dan V merupakan harus berada pada kelas partisi dari V yang berbeda. Buktinya yaitu, karena U dan V adalah titik kembar pada graf G, untuk semua X elemen dari himpunan titik di G selain U dan V, maka jarak dari titik U ke titik X akan sama dengan jarak dari titik V ke titik X.
Jadi, titik U dan titik V mempunyai jarak yang sama kepada titik lainnya. Karena V suatu partisi pembeda kuat, dan jarak dari titik U ke himpunan W sama dengan jarak dari titik V ke himpunan W, maka kedua titik U dan V harus berada pada kelas partisi yang berbeda. Pada slide berikut terdapat contoh kasus di mana kita memiliki sebuah graf yang terdiri dari 5 titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Dan kelima titik tersebut kita partisi menjadi 3 kelas, yaitu kelas L1, L2, dan L3, dengan masing-masing kelasnya. Pada L1 yang terdiri dari titik A dan C, L2 merupakan titik B, dan L3 memuat titik E dan D. Dari graf di atas, kombinasi dua titik yang berada dalam partisi yang sama pada graf tersebut adalah pasangan titik A dan C, dan pasangan titik E dan D. Selanjutnya akan kita cek apakah masing-masing pasangan titik tersebut memenuhi kriteria partisi pembeda kuat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada pasangan titik A dan C, akan kita cek apakah jarak dari titik C ke L2 memenuhi kriteria tersebut, sebagaimana jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai penjumlahan jarak dari titik C ke A ditambah dengan jarak dari titik A ke partisi L2. Dan titik A dan C ini memenuhi kriteria tersebut. Namun, untuk titik E dan D tidak ada pembeda kuat yang memenuhi, sehingga partisi dari V1 bukan merupakan pembeda kuat. Nah, selanjutnya, untuk kasus yang kedua, kita partisi lagi graf tersebut menjadi 4 kelas partisi, menjadi L1, L2, L3, dan L4, dengan masing-masing L1-nya yaitu titik A dan C, L2 memuat titik E, L3 merupakan titik B, dan L4 merupakan titik D. Dari graf tersebut pula, kombinasi dua titik yang berada dalam partisi yang sama pada graf tersebut adalah titik A dan C. Selanjutnya akan kita cek lagi. Di sini kita membandingkan jarak dari titik C ke L3 yang akan kita peroleh dengan penjumlahan dari titik C ke titik A, selanjutnya dari titik A ke L3. Sehingga dari sini terlihat bahwa jarak antara titik C ke L3 ini memenuhi kriteria tersebut. Karena setiap kombinasi dua titik dalam partisi yang sama telah memiliki himpunan pembeda kuat, maka V2 merupakan himpunan pembeda kuat dari graf G. Namun, V2 bukan merupakan pembeda minimum. Maka pertanyaannya, apakah ada himpunan ataupun partisi pembeda minimum lainnya selain dari 4? Untuk membuktikan apakah terdapat dimensi partisi yang lebih kecil daripada 4, maka di sini kita coba untuk mempartisi menjadi 3 kelas partisi, yaitu partisi L1, L2, dan L3, di mana masing-masingnya pada L1 terdiri dari himpunan titik A, C, dan E, pada L2 terdapat titik B, dan L3 yaitu titik D. Nah, karena pada L1 terdapat 3 titik, maka kemungkinan pasangan titik yang mungkin yaitu titik A dan C, lalu titik E dan E, serta pasangan titik C dan E. Dengan cara yang sama, maka akan kita uji atau cek apakah ketiga pasangan tersebut memenuhi kriteria dari partisi pembeda kuat berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nah, ternyata ketiga pasangan tersebut memenuhi kriteria tersebut. Karena setiap kombinasi dua titik dalam partisi yang sama telah memiliki himpunan pembeda kuat, maka partisi V3 merupakan himpunan pembeda kuat dari graf G. Akibatnya, partisi
pembeda kuat dari graf G adalah 3. Berikut ini terdapat teorema 1 yang menyatakan bahwa misalkan G adalah graf terhubung, maka dimensi partisi kuat dari graf G tersebut adalah 2 jika G adalah graf lintasan. Buktinya yaitu dari graf di atas, apabila kita membagi graf menjadi dua partisi lintasan, dengan masing-masing titik ujung berada pada partisi yang berbeda, maka akan diperoleh hasil partisi sebagai berikut. Maka terdapat dua partisi L1 dan L2, karena L1 dan L2 membentuk lintasan dengan masing-masing memiliki titik ujung, sehingga setiap dua titik pada L1, maka L2 akan menjadi himpunan pembeda kuat terhadap dua titik tersebut. Begitu pula sebaliknya. Akibatnya, dimensi partisi pada graf PN ataupun graf lintasan tersebut sama dengan 2. Selanjutnya, teorema 2 yaitu misalkan G adalah graf terhubung berorde N, kemudian dimensi partisi kuat dari graf G tersebut sama dengan N jika G adalah graf lengkap atau graf KN. Berikut gambarnya, dan buktinya akan dibuktikan jika G adalah graf lengkap, maka dimensi partisi kuat dari graf G sama dengan N. Diketahui bahwa diameter dari graf KN sama dengan 1, maka untuk setiap V elemen dari KN, jarak V ke titik LI sama dengan 1 dengan I dari 1 sampai dengan K, sehingga setiap V merupakan titik kembar, maka berdasarkan lemma 1 bahwa setiap titik kembar haruslah berada dalam partisi yang berbeda. Akibatnya, dimensi partisi kuat dari graf KN tersebut akan sama dengan N. Yang terakhir yaitu proposisi 1, di mana di sini terdapat graf siklus Cn, maka dimensi partisi kuat dari graf Cn tersebut sama dengan 3. Buktinya yaitu akan ditunjukkan untuk semua graf siklus Cn, maka dimensi partisi kuat dari graf Cn sama dengan 3. Misal, V merupakan himpunan yang terdiri dari titik V0 sampai dengan titik Vn-1 sebagai himpunan titik dari Cn, sehingga dapat dibentuk partisi V yang terdiri dari 3 kelas. Yang pertama yaitu V0, lalu V1 sampai dengan Vn/2, dan yang terakhir yaitu Vn/2 plus 1 sampai dengan Vn-1. Sebagai himpunan pembeda kuat dari Cn dengan kardinalitas dari V sama dengan 3. Maka terbukti untuk semua graf siklus Cn, maka dimensi partisi kuat dari graf tersebut sama dengan 3. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai dimensi partisi kuat pada suatu graf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.